Lalu jangan lupa nih yang sering dipakai flexing, jam tangan mewah kayak kemarin yang ada anggota DPR punya jam tangan Richard Mille gitu kan, Hmm. yang harganya miliaran, yang sempat dirampok itu besar, rumahnya Hmm. dijarah ya. Kemudian juga tas mewah, mobil mewah, yang kolektor item itu bubble semua itu Mister harganya Mister. Hmm. Jadi Hmm. akhirnya nanti tidak ketahui susah divaluasi oleh pemerintah ya. Hmm. Ya, karena bisa ngeklaim angkanya itu bisa klaim sepihak self declaration ya tanpa verifikasi. Nah ini kelemahan sistem kita sekarang nih. Ini harusnya pemerintah memperkuat sistem itu. Jadi agar bisa bagaimana itu diakomodir dan kemudian ada tracking pajaknya juga sehingga menghindari orang untuk masuk ke kejahatan yang disebut sebagai TPPU ya. Tadi itu layering ya, termasuk juga ketika perubahan identitas kepemilikan aset. Misalkan mobil atas nama satpamnya, mobil atas nama pembantunya, gitu kan. Hmm. Ya termasuk itu kemarin si Alun kan juga sama itu Mister, mobilnya dia yang mobil dipakai sama anaknya itu yang Jeep itu kan atas nama orang yang di ujung gang Mister ya, rumahnya di dalam Oh gang. iya iya. Itu adalah salah satu modus layering ya. Banyak sekali bentuknya. Ya, Ada beberapa modus ini saya sebutkan, ada placement, layering, integration. integration. Ya, Ya, finalnya itu kalau biasanya ya, integration Mister. Jadi ah, uang yang sudah dicuci seakan-akan tuh uang legit Mister. hmm, Nah, itu terakhirnya itu. hmm, Dan itu harus ada apa istilahnya? Penegak hukum harus punya hmm, sensor-sensor di tiap-tiap titik-titik layering itu, Mister. hmm, Nah, PPATK itu di yang pertama, Mister, di placement, Mister, hmm. sensornya. Karena dia kan banyak sensornya itu legal itu di perbankan kan, sebagian besar Ya, ya. transfer kan, main transfer kan. Iya, Hmm. betul. Ya, betul memang tahapan pertama adalah placement, jadi dapat uang, dibelikan rumah, walaupun rumahnya masih nyicil. Kemudian ada layering, memindahkan dana berkali-kali antar rekening. Ah, bisa lah pindah-pindah gitulah ya. Ya. Kemudian di sini ada integration. Integration itu menggunakan uang yang bersih ya, yang nanti itu terakhir ya, dicuci-cucinya ya di situ itu ya. Iya. Hmm. Rupanya ini Bang A ini pernah dimintai apa namanya perbantuan ya, perbantuan Iya, Mister. teknik ya, betul ya? Iya, Mister. Perbantuan teknik PPATK ya? Iya. Oh, oke 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 oke. Oke, saya kembalikan dulu ke judulnya ya, ke judulnya. Ini Prof Imran, ternyata apa yang kita sampaikan tadi sore tuh semua ada tertuang di sini, Prof. Tertuang di sini, ya benar kata Prof Imran tadi, TPPU itu tidak harus tidak harus berpedoman pada predikat crime, tidak pidana asal, melainkan ada namanya pembuktian terbalik. Begitu, Prof. Mas Prabu, naik sini Mas Prabu, silakan Prof. Memberikan pembukaan dulu, Prof. Itu Mas Prabu nih kayaknya harus diupaya paksa ke atas itu Mr. Ji. Upaya Mas paksa. Prabu, Oke, saya nah, panggilkan KPK ya. diseret aja dia. Iya, Prabu Bang Prabu ke atas Bang Prabu naik Bang Prabu. iya. Sudah Karena perintah ini kan dilaksanakan, Prof. 9 tahun ya. Prof. Iya, Assalamualaikum sudah warahmatullahi 9 tahun. wabarakatuh. Selamat malam Mr. Ji, Waalaikumsalam. Prof Yai, Mas Imran, Prabu. Prof dan teman-teman yang lain. Selamat malam semuanya. Lanjut Prof. Saya nyimak ini, saya belajar ini, kuliah lagi sama Prof ini. Hahaha. Nah, ini kemarin dia ikut kuliah Mr. Ji, tapi nggak lulusnya. Hmm, Karena makanya, dia DO nya. iya, makanya diperpanjang lagi kalau begitu. Banyak. Ah, ya Mr. Ji. Iya, jadi ya begitulah kira-kira ya kan. Siap. Apa namanya? Memang nggak harus ada apa namanya predikat crime-nya. Predikat crime. Jadi kadang-kadang itu dia mulainya itu dari yang follow crime-nya tadi.
untuk menemukan adanya predikat crime itu dia mulai dari yang itu follow crime. Makanya dia follow the suspect dulu kan, follow the money. Dari follow the money itu baru kemudian follow the suspect. Ini tindak pidana apa aja nih? Gitu. Cuman kelihatannya begini, skema dari pra peradilan ini kan seolah-olah dia bilang begini, harus dibuktikan dulu, tindak pidana korupsinya dibuktikan dulu. Kelihatannya begitu. Jadi dia pengen biar artinya penetapan tersangkanya ini tidak sah karena memang kaitannya dengan tindak pidana pemerasan tuh. Pemerasan itu mestinya dibuktikan terlebih dahulu. Sudah ada putusan inkrahnya, barulah kemudian bisa diikuti dengan follow crime-nya itu. Undang-undang TPPU. Seolah-olah begitu. Jadi kelihatannya dalilnya ke sana gitu lah, dalilnya ke sana. Padahal kan secara normatif kan diatur di pasal 69 itu kan sebenarnya nggak perlu. 69 itu sudah bisa dapat dilakukan penyelidikan dan penuntutan secara mandiri. Ya. Sebenarnya itu konsekuensi dari itu tuh apa? Akan digunakan pasal 77 itu sebagai apa tadi itu? Residual burden of proof tadi itu, Mr. G. Ya. Kembalikan beban pembuktian. Jadi memang ini pembuktian yang sifatnya itu anomali dari pembuktian yang biasanya. Kalau yang biasanya itu kan burden of proof-nya itu kan ada pada JPU ya. Beban pembuktiannya itu ada pada JPU. Tapi dalam tindak pidana pencucian uang ya sebaliknya. Beban pembuktian itu dibebankan kepada si terdakwanya. Terdakwa. Itu Mr. J. Karena prinsip dari TPPU ini tadi yang kita jelaskan, tidak kita diskusikan ya, Bang Ai jelasin, Bang Nelson juga jelasin, Mr. J yang Bang Maxi jelasin itu. Ada satu prinsip namanya ilicin in Rahman. Peningkatan harta kekayaan yang dianggap tidak wajar. Tidak wajar. Oh ini itu yang dianggapnya tidak wajar kan? Akibatnya itu dilakukanlah namanya tadi itu. Artinya ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Itu sih Mr. G sebagai pembuka dulu Mr. G. Baik. Kita sambut dulu ini ada Mas Prabu. Mas Prabu silahkan. Bagaimana komentar Anda terkait dengan tema yang saya ambil malam ini terkait dengan pra peradilan dari Febri? Ini sangat menarik karena semuanya ahli semua. Silakan Mas Prabu. Baik, terima kasih Mr. D. Selamat malam semuanya. Ini sebenarnya saya belum terlalu menyimak lebih jauh ya, karena saya lagi fokus ke isu ini demo-demo. Jadi berita tentang ini saya kurang update juga. Tapi saya sempat ya sedikit menyimak lah. Artinya poinnya yang saya lihat di sini ya tentunya Febri pasti merasa yang satu dia tidak mengakui adanya uang itu. Kemudian seperti yang ditampilkan ini kan apa ya? Jadi bingung juga ya ketika ahli saja mengatakan ada uang di situ itu tidak diakui oleh Febri, tetapi ahli juga menyatakan itu ditimbun di situ. Berarti kan artinya si Febri memang mengetahui akan itu. Ya kan, jadi sebenarnya hal yang membingungkan ini ya, kok bisa ada uang di dalam rumahnya ya, meskipun rumah itu tidak ditinggali oleh beliau, tetapi tidak diakui. Apakah tanpa sepengetahuannya dari ini ya? Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan Karungganya yang meninggal dengan cara tidak wajar menurut saya ya, banyak kecurigaan di situ. Ini sebenarnya memperkuat dugaan ya, memperkuat dugaan dari saya, bisa berasumsi bahwa memang bisa terjadi ini memang tindak kejahatan yang luar biasa ini. Artinya ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Yang saya kira si Karungga ini dia juga salah satu saksi fakta ya, yang melihat akan ada kejadian adanya mungkin aktivitas apa di situ. Beliau mengetahui, kemudian sengaja dibungkam untuk tidak bisa bersaksi ya. Mungkin itu dulu lah Mr. J untuk pembuka. Saya belum banyak menyimak soalnya ini. Dilanjut dulu Mr. J. Harus diangkat ini karena begini, tadi Anda mengatakan saya tidak tahu kasus ini. Ini Mas ini di rumahnya Febri. Tapi bukan miliknya karena dia tidak mengakui, katakanlah gitu. Tapi anehnya pada saat sidang pra peradilan dia meminta supaya emas ini dikembalikan. Padahal bukan miliknya. Kalau bukan miliknya ngapain diminta? Ya kan?
Betul betul. Ini Ya, ya secara logika ya, saya bukan ahli hukum tapi saya sedang belajar di sini. Tapi logika saya mengatakan ya memang ini lucu kalau begitu, hmm, Mr. G. Jadi hmm, logikanya gimana ya? Apa berusaha si Febri ini istilahnya dia bertanggung jawab karena ini titipan orang jadi ya dikembalikan begitu, atau alasannya apa memang sebetulnya ini milik dia suruh dikembalikan gitu. Pokoknya ada dua kemungkinan aja sih. Tapi yang pasti Febri mengetahui akan adanya aktivitas atau adanya uang atau emas itu di dalamnya. Itu sudah pasti, itu kunci utamanya. Jadi terlepas itu milik Febri ataupun milik orang lain, itu nanti dibuktikan di persidangannya. Tetapi kalau mengenai aktivitas adanya uang itu, pastinya Febri tahu. Jadi tidak sama dengan apa yang disampaikan Febri waktu di konfres pertama kali itu, kan dia tidak mengetahui kan begitu kan. Nah, hmm. itu satu bukti lah, apa mungkin ini jawabannya sebenarnya si Febri ini tahu. Cuma tinggal ini akan jadi milik siapa, itu saja mungkin Mr. J. Silakan nanti. Oke, oke, bagus tuh. Pendapat Anda bagus sekali. Tapi saya juga punya pertanyaan untuk Anda. Ya. Dengan begitu banyaknya uang, dengan begitu banyaknya emas, seorang Febri, ini salahnya di mana menurut Anda? Ya, salahnya gimana kalau PPATK mengatakan Febri hartanya cuma 10 miliar katakanlah, kemudian ditemukan banyak uang seperti itu sudah jadi tanda tanya besar kan, Mr. G. Kemudian kita Oh, lihat apabila memang ini uang bukan milik milik Febri, apakah logika kita bisa mengatakan secara nalar ya, secara nalar, kok bisa uang sebanyak itu dititipkan ke orang sih, bukannya disimpan di bank atau dia punya ini disimpan sendiri. Jadi dari situ saja masyarakat itu sudah meyakini ini pasti uang dari tindak kejahatan, entah apapun itu bentuknya. Itu poinnya, Mr. J. iya, iya. Tahu nggak Anda kesalahannya di mana? Langsung to the point. Ya itu tadi, karena satu nggak mungkin seorang pejabat ya, itu pertama dia Oke. bisa memiliki uang sebanyak itu. Kemudian kok bisa dititipin uang dengan jumlah sebegitu banyaknya gitu loh. Itu kan nggak mungkin, Mr. J. Nah, saya akan tunjukkan kesalahannya dia itu. Satu, dia tidak titipkan kepada Mister Z. Kemudian dia tidak bagi-bagi sama teman-teman yang ada di Komal ini. Gitu. Andai kata itu dibagi-bagi sama Komal di sini, minimal apa tuh bagi-bagilah satu, ya kan? Abah satu ikat, Prof Imran dua ikat, kemudian Bang Nelson dua ikat, beli-beli setengah ikat, tambah emas 2 kilo, ya kan? Bang Ai kasih dia 5 kilo, gitu kan? Kang Odet kasih 2 kilo emas, eh, Mas Prabu dikasih duit, ya kan? 2 M, itu aman seharusnya, dia nggak akan terlibat itu, ya nggak? Mister Z kasih 100 juta, aman sudah itu. Kalau kalau begitu silent sudah lah, aman, Mr. J. Aman aman. Aman, harusnya aman. Makanya dia ini, Febri ini kesalahannya itu di situ. Seandainya dibagi-bagi ini teman-teman Komal ini ada berapa orang ini? 80 orang ini dibagi semua, habis aman semua. Nas dikasih 1 kilo emas ya, jangan beras ya. Untuk apa kalau beras 1 kilo ya kan? Aman, pasti kita akan mendukung. Bagaimana Bang Ai? Cocok dah? Kalau emas 1 kilo dikasih ke Mas Prabu nggak laku, Mister. Mas Prabu beratnya lebih dari sekilo. Betul banget. Lebih berat saya lah daripada Mas itu ya kan. Percuma juga, Itu Mr. kan J. Mas, itu kan Mas. Yang saya bicarakan tuh Mas. Oh gitu. Nah, gitu. Inilah semua Tapi kesalahan. ini Mr. J, mohon maaf Mr. J. Ya, Sebenarnya yang menarik dari kasus Febri ini bukan hanya membuktikan uang itu milik Febri atau bukan, ya. hmm, Tetapi yang lebih menarik ini dari segi politik juga ya. Kemudian ya, ada lagi, saya yakin kok ini banyak sekali yang terlibat sebetulnya. Nah, ini tinggal tinggal si Febrinya ini nih. Dia mau seperti apa? Karena kalau saya lihat dari kasusnya Febri kan memang awalnya ini sangat lucu ya kalau kita lihat.
awal dari Febri agak garang terhadap institusi Polri, kemudian Polri balik tikam Febri, ya, kemudian apa langkah Jampitsus ketika mau mencoba mengaudit semua SPPG di bawah, kemudian setelah Febri ditangkap itu diberhentikan, ya, surat edaran itu supaya tidak perlu diaudit lagi lah. Ini menurut saya ini luar biasa ini, Mr. Ji. Lanjut, silakan. Iya, oke. Mr. Ji, saya cuma pengen nanggepin tadi yang logik dari Mas Prabu terkait. Kan ada narasi siapa Febri bilang ini Febri yang ini kan, Febri yang mantan jubir KPK itu kan menyampaikan bahwa rumah yang di Sentul itu tidak ditinggali. Emang betul nggak ditinggali, emang bukan rumah utama. Tapi perlu dicek, sering dikunjungi nggak? Nah ini keywordnya. Jadi mungkin dia nggak tinggal di sana, alamat KTP-nya nggak di sana, ya kan? Tapi rumah itu sering dikunjungi, mungkin weekend dijadiin villa gitu kan, untuk istirahat. Nah ini yang harus ditelisik tuh untuk mengcounter itu. Nah satu lagi Mister, tadi yang saya sempat celotehkan tuh disertasinya ini nih Febri, menarik nih Prof Imran. Judul disertasinya itu kan reformulasi barang bukti cukup ya, jadi minimal viable evidence ya istilahnya ya kalau di saya itu ya. Jadi untuk menjerat ini ya, untuk penyitaan aset TPPU. Nah itu judulnya apa itu namanya, disertasinya si Febri. Artinya apa itu sebenarnya ya seperti yang Prof Imran tadi sampaikan, tidak perlu ini kan, tidak perlu apa istilahnya pidana pokoknya dulu kan. Jadi ketika ada ini tinggal follow the money, kemudian nanti tinggal dibuktikan ke belakang apakah ada pidana yang lain gitu. Nah ini sebenarnya disertasinya sendiri dia sudah menyampaikan itu. Kenapa kok dia menolak? Padahal dia doktor di situ. Nah mungkin teman-teman penyidik bisa pakai ini nih untuk menjerat Febri. Jadi nanti biar senjata makan tuan gitu. Gitu Mister. Iya, bagus sekali itu. Ini ya, Bang Ai ini. Kamu dapat disertasi dari mana, Bang Ai? Nah Google Mister. Kayak UNER Mister, dia Kirimkan ke lulus dokter. Judul tadi. Iya, kirimkan Reformulasi ke saya bukti supaya kirimkan ke Iya. saya supaya saya ulik juga. Saya belum dapat dokumen aslinya, baru abstraknya aja Mister. Abstraknya aja supaya Iya. ternyata Pak Dokter disertasinya kok dilakukan gitu. Iya, praktekin sendiri. Dipraktekin pantas lancar disertasinya gitu kan. Iya, ternyata udah praktek duluan Mister. Ternyata udah praktek nih gitu. Keren sekali itu. Saya pengen bicara sama Blibli. Blibli, Ya, Mister Ji. tadi kan kesalahan daripada Febri adalah diantaranya itu tadi. Seandainya ini Blibli mendapatkan 3 kilo emas sama 3 miliar itu mau diapain? Itu dia kesalahan FB ini kan itu Mister Ji. Kalau disuruhnya kita ngelolanya, Mister Ji kan aman dia Mister Ji kan. Tapi akhirnya kita kena 55 semua. Gak apa-apa, yang penting sudah lihat itu 3 Turut kilo. serta. jadi gini Mister Ji. Saya ada satu pertanyaan Mister Ji kan. Di awal-awal penangkapan dari FB ini kan Mister Ji kan banyak juga polemik Mister Ji kan, di mana di satu sisi kepolisian yang menangannya ternyata dialihkan kepada kejaksaan gitu Mister Ji ya. Nah, sementara kalau di KUHP kita tidak mengenal pengalian pelimpahan ada kan gitu Mister Ji ya. Itu gimana kira-kira Mister Ji? Izin Mister Ji. Ya, karena ini sudah tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi ya yang tidak ada dalam aturan itu ya diboleh-bolehkan lah. Begini, kalau pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan biasanya itu kan berkas perkara. Tapi ingat Pak, ada yang namanya harmonisasi untuk menjaga situasi kegaduhan ini agar reda, maka jalan ini yang ditempuh. Apakah ini jalan ini sesuai atau tidak?
Kalau di dalam undang-undang nggak ada. Yang ada ya penyerahan berkas perkara, pelimpahan berkas perkara, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Kalau pelimpahan yang ini ya nggak ada. Ya saya ngikutin apa kata Prof. Mahfud MD, ya nggak pernah ada. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, ini yang ditunggu-tunggu nih, ini yang ditunggu-tunggu. Prof. Mahfud MD itu berpikir bahwa nanti jangan sampai pada saat proses pra-peradilan dimenangkan oleh Febri. Kalau dimenangkan oleh Febri bisa saja terjadi. Nah, tetapi saya yakin ya, makin kesini tuh makin yakin bahwa ini kan yang sudah dilakukan oleh tim ya. Aku nggak tahu apakah sprintnya itu dari kepolisian penuh, apa itu sebagian atau kejaksaan secara full. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ditanya ke saya pelimpahan itu nggak ada. Pengalihan ya Mr. Ji ya. Ya, pengalihan pun terus yang menetapkan itu ya nggak tahu ya. Tadinya mungkin mau dikasih ke KPK, KPK kan nggak mau nih. Tapi presiden mungkin ya saya nggak tahu nih apakah sudah campur tangan yang di atas ya saya nggak tahu. Yang jelas kasus ini sudah membuat gaduh antara dua instansi. Untuk mencegah kegaduhan itu, ya mungkin ada bargaining tuh, saya nggak tahu. Saya belum dapat itu. Mungkin nanti Prof. Imran bisa menjelaskan. Silakan Prof. dijelaskan, ini pertanyaannya sangat sulit untuk dijawab, Prof. Prof. Apa Prof. itu Imran Mr. Ji? izin. Iya. Sebelum dijawab lanjut. semuanya, nggak apa-apa dong, agak merepet-repet ke politiknya juga gitu loh, Prof. Jadi kan ada kaitannya juga di situ. Iya. Nanti kalau politiknya Bang Nelson lah ya. Kalau saya apa namanya 0,0 soal politik nih. Kalau hukum bisa lah kita diskusikan dikit-dikit kalau sih. Oh, kalau politik Mas Iya. Prabu, Prof. Mas Prabu politiknya. Jadi memang Mr. Ji, memang ini tumpang tindihnya itu memang sejak awal kalau kita lihat penanganan perkara korupsi, tindak pidana korupsi ini sebenarnya. Jadi kan sebenarnya ada lembaga yang bersifat khusus ya. Lembaga khusus yang diberikan kewenangan khusus kan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Tapi memang karena ada satu dan lain hal kemudian terjadi sentimen kan di antara para penegak ini sendiri. Terutama itu kaitannya dengan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Itu. Maka sebelumnya itu memang tindak pidana korupsi itu ya memang sudah secara atributif itu sudah diberikan kepada KPK berdasarkan Undang-Undang 1919 itu ya. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu sebagai kewenangan absolutely untuk kaitannya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Artinya delik pre 99 artinya delik dengan jabatan. Tapi terkategorisasi tindak pidana yang mungkin kerugian negaranya itu 1 miliar ke atas lah, 1 miliar ke atas. Itu kenapa sampai dibuka. Jadi kita pada akhirnya kembali kepada sejarahnya nih, kenapa sampai ada KPK kan? Iya. KPK ini sebelumnya adalah lembaga ad hoc yang memang dalam kondisi tertentu lalu pada saat itu didirikan. Karena apa? Trust terhadap kejaksaan maupun kepolisian kan dianggap bermasalah. Maka kemudian ada inisiatif untuk kemudian mendirikan lembaga KPK. Lembaga KPK ini kemudian menindaklanjut itu. Dibikinlah dalam bentuk lembaga khusus yang itu baik formil maupun materialnya memang diatur. Menjadi celakanya tuh begini Mr. Ji. Ada orang dijerat dengan tindak pidana korupsi menggunakan pasal 2, pasal 3. Kita anggaplah begitu, pasal 2, pasal 3 Tipikor. Artinya pasal 2, pasal 3 Tipikor itu adalah apa? Itu lex spesialis. Tapi kemudian itu ditanganin oleh apa? Penyidik biasa. Kan jadi nggak nyambung ya? Iya. Iya kan? Itu tindak pidana korupsi. Harusnya kan diberikan juga kepada lembaga khusus. Karena baik Tipikor maupun KPK itu kan satu paket itu. Satu paket.
Jadi kalau JPU, jaksa bukan jaksa KPK, kemudian dia melakukan penyelidikan dan penuntutan kaitannya dengan tindak pidana korupsi dengan pasal 2 dan pasal 3 itu, menurut saya jadi aneh. Menurut saya jadi aneh. Tapi ya itulah, artinya karena terjadi apa namanya sentimen tertentu, kemudian berakhir pada adanya kesepakatan tiga Sepakatan. petinggi itu kan, ketua KPK. Ada kesepakatan. Iya, iya. Padahal kalau misalkan KPK ini kan sendiri dia bersifat super body itu, dia bisa melakukan intervensi, ya kan? Dia bisa mengintervensi perkara-perkara yang kaitannya dengan sedang ditangani oleh apa? Oleh baik penyidik polisi maupun penyidik kejaksaan. Dia bisa melakukan supervisi terhadap hal itu. Cuman terakhir itu karena memang terjadi kesenjangan itu, maka mereka berakhir pada kesepakatan itu. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya secara normatif nggak ada tuh. Tidak ada bahwa kita kembali kepada norma kewenangannya itu ada pada KPK sebenarnya. Cuman karena ini kan by deal, kan ada problem hukum yang ada anasir politiknya masalahnya, Mr. Ji. Ya. Akhirnya dikompromikan. Jadi kalau tadi ditanya pengalihan perkara itu bisa apa enggak? Itu bisa sebenarnya, bisa, tapi itu bersifat intervensi. Disupervisi oleh KPK. KPK mengambil alih namanya. KPK itu mengambil alih karena dia punya kewenangan itu. Tapi itu banyak sekali pengalaman soal itu kan. Nah, bagaimana KPK men-take over perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik polisi. Begitu KPK sebelumnya itu juga men-take over perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Tapi mereka pada saat dilakukan take over itu kan sudah ada dulu koordinasi antara ketika KPK itu penyidik kepolisian itu melakukan penyelidikan dan penyidikan kaitannya dengan tindak pidana korupsi, dia tetap berkoordinasi dengan KPK. Karena sentralnya ada pada KPK, kewenangannya. Ketika dianggap ini sudah memenuhi dan cukup, di take over lah sama KPK. Kewenangan dia untuk melakukan supervisi tadi. Tapi kalau antara kejaksaan dengan kepolisian ini, ya sebenarnya memang nggak ada kewenangannya gitu, Mr. Nggak ada instrumen hukum yang mengatur itu. Yang ada kan cuman pelimpahan ya. Pelimpahan itu berarti dari apa? Artinya berkas dianggap cukup lalu kemudian terjadi P21. Kewenangan dialihkan. Itu sih, jadi kalau balik ke pertanyaan Bang Beli, memang secara normatif memang nggak diatur. Tapi ini ada dimensi politiknya gitu. Iya. Terus Bang? Oke, Beli saya tegaskan ya, kalau di normatif itu tidak ada. Kalau kaitannya dengan penanganan ini, ya baru kali ini karena menimbulkan kegaduhan. Mungkin Anda sudah melihat sendiri bagaimana ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan, rumahnya dijaga siapa, ya kan? Benar, Mr. Ji. Nah, kemudian bagaimana karena ada TNI juga yang menyerbu ke Polda Metro. Nah, untuk mengantisipasi kegaduhan itu maka diambillah jalan tengah, ya. Apa jalan tengahnya? Ya kalau anak kan ibarat anak dengan orang tua nih. Anaknya nakal, bawa sini aja biar saya yang bina gitu. Jangan kau yang bina, saya yang bina gitu. Tapi lucunya sudah gelar konferensi pers tentang barang bukti dan penetapan tersangka baru dipindahkan. Andai kata yang menetapkan tersangka itu jaksa ya. Tapi memang dilema ini betul-betul dilema ini. Penyidik jaksaan juga pada saat itu juga gimana yang misalnya nih, ini kan Jampitsus, berarti pimpinannya para jaksa-jaksa pidana khusus kan. Ini anak buahnya mau nyidik atasannya udah mikir duluan ini. Nah, dengan cara-cara ini mungkin akhirnya terbentuk yang namanya tim 9. Kemudian mungkin juga ada sprindik baru. Saya tidak tahu ini. Kemudian semua barang bukti yang sudah polisi sita kemudian dipindahkan semua. Dan sekarang ini penanganannya
Bukan hanya itu saja, termasuk tahanan yang sudah ditahan di sana dipindahkan juga ke ini. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya karena kalau secara normatif itu tidak ada dalam KUHAP, tidak ada dalam KUHAP. Tapi ini kebijakan lagi-lagi ini di luar daripada KUHAP. Begitu ya, Bli, mohon maaf kalau nggak puas ya. Ya, terima kasih Mr. J. Artinya gini Mr. J ya, pengalian itu dikenal, namun dikenal untuk kepada KPK ya Mr. J ya. Itu yang pertama Mr. J. Iya, Nah itu, namun untuk kejaksaan tidak dikenal. Nah, dengan adanya pengalian ini, ya yang namanya pimpinan kita bilang lah, apakah penguasa di dalam hal ini mengambil kebijakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Mr. J ya. Itu dia paling utama ya Mr. J ya. iya. Untuk Terima kasih Mr. J. Terima tepatnya kasih untuk Prof. Emran. tepatnya untuk menghindari kegaduhan ini jangan sampai menjadi letupan. Begitulah kira-kira. Oke, bagaimana Abah? Betul nggak Abah? Siap, Bang. Ya, Senayannya belum siap untuk mengatur peralihan ini. Jadi yang normal-normal aja. Tadi supaya nggak bikin, ya sebetulnya apa dikatakan terabasan hukum juga belum disiapkan. Jadi ya lebih Iya, kepada saya cari-cari nggak ada, Bah. kondusivitas. Bukan terobosan hukum. Ya, Abah, Ya, ini bukan terobosan hukum tapi kebablasan hukum. sepakat Prof. Ya, dibilang yang tadi ya, terabasan hukum juga terabasan yang mana gitu. Jadi ini kebablasan betul Prof. Jadi DPR-nya belum siap untuk memikirkan ini. Karena kan regulasi yang ada tidak seperti itu yang kita baca bersama. Jadi selama kepala ini nempel di badan ini baru kali ini ada perkara case-nya itu perjalanannya seperti ini. Ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iya. Kita suruh benar ya, belajar yang benar, diajarin nggak benar gimana tuh? Iya. Itu yang saya bilang. Hal ini yang di atas terjadi seperti ini. Bagaimana yang di bawah? Bagaimana yang di bawah? Karena itu ada potensi akan terulang kembali di tingkat-tingkat tingkat bawahnya. Kalau tidak ada aturan bakunya, nanti lama-lama jadi tafsirnya ya jadikan apa namanya tuh jurisprudensi. Oh di sana boleh kok, di sini kok kagak, misalnya seperti itu. Tapi miris ya teman-teman. Dari mana jurisprudensinya? Yang mengeluarkannya siapa? Ya nanti kalau sudah putusan maksudnya. Ini saya baca dulu nih dari catur. Aparat garing pejabat anggap rakyat gak punya otak. Emas garing uang dibilang palsu. Palsu kok diberangkas. Ya awal-awalnya tuh begitu. Tapi ini kan sudah nyata semua nih Mas Catur. Ini sudah nyata semua. Emas asli, uang asli. Ini memang semua aneh itu. Tadi saya baca ini dari Yunus Husin itu, dia bilang begini, tidak bisa dibuktikan asal usul uang itu. Tidak ada catatannya. Uang begitu banyak, kok nggak ada catatannya? Emas begitu banyak, kok nggak ada suratnya? Dari sinilah sebenarnya katanya tipologi pencucian uang. Nah, kalau tadi ditemukan juga oleh Bang Ai terkait dengan disertasi, artinya sudah tersusun ini tipologinya kesulitan ini tadi bahwa tidak ada surat terkait dengan emas. Kalau emas itu kan ada suratnya teman-teman. Apalagi ini 74 kilo, suratnya dari mana? Nggak ada. Kemudian terkait dengan uang dolar, uang mata uang asing itu tidak ada juga suratnya. Karena tidak ada suratnya itu tidak bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan itu artinya
itulah tipologi tindak pidana pencucian uang. Begitu. Dan pernah terjadi ini kasus seperti ini, Prof, mohon izin. Pernah terjadi kasus seperti ini kaitannya dengan siapa tadi itu namanya tuh? Kepala ketua itu, Yus, bukan? Pak Yunus. Pak, bukan. Bukan. Ketua Presiden PKS, Lutfi Hasan Isa. Nah, ini pemindanaan ex-presiden PKS Lutfi Hasan Isa dalam kasus kuota daging sapi. Lewat putusan yang telah ingkrah tersebut, pengadilan terbukti mengesahkan narasi memperdagangkan pengaruh meski Lutfi tidak memiliki wewenang menteri. Nah ini kan si siapa namanya? Nah ini nanti Prof Imran nanti bisa jelaskan ini. Si guru besar Universitas Al-Azhar yang dihadirkan itu menjelaskan bahwa telah terjadi trading in influencer. Ya. Memang belum ada pasalnya, dia bilang. Memang belum ada pasalnya. Namun, ia sejatinya bukan merupakan pasal tersendiri yang dijatuhkan. Memang trading in influencer belum dikriminalisasikan, tetapi perbuatan tersebut sah diakomodir oleh penyidik sebagai uraian atau modus operandi, bukan sebagai pasal sangkaan. Pernah terjadi pada pemindanaan ex-presiden PKS Lutfi Hasan Isa. Meskipun dia bukan yang membeli sapi ini, tapi karena perannya dia maka dipidana. Demikian Prof. Imran. Ini siapa yang mau naik ini? Gemoy. Ini catur, ini emasnya bukan emas palsu ya catur ya. Ini emas asli, duitnya duit asli. Kalau nggak asli, pra-peradilan ini dia nggak minta uangnya. Pra-peradilan ini minta supaya uang itu dikembalikan. Emas itu dikembalikan. Kalau emas itu palsu lah, untuk apa? Udah sita aja itu emas gitu kan. Tapi sudah terkonfirmasi bahwa emas itu asli. Mas Prabu itu emasnya asli atau bukan Mas Prabu? Iya, awalnya kita masyarakat mau dibodoh-bodohin ya. Dengan harus diuji dulu, mendatangkan ahli juga dari luar negeri termasuk FBI untuk mengecek keaslian uang dolar dan sebagainya. Ini awalnya penggiringan ini kalau saya lihat Mr. G. Tetapi belum itu selesai dilakukan, masyarakat sudah banyak sekali menyoroti ini kan. Nah, ini karena sudah menduga ini pasti nanti arahannya akan dibilang palsu kan begitu kan. Tetapi karena sudah banyak sekali kekuatan dari masyarakat yang melihat dan membahas tentang ini, kemudian ya mau nggak mau memang kenyataannya asli ya. Cuma yang menarik itu tadi apa yang disampaikan Mr. G itu ya, salah satunya emas sebanyak itu tidak ada sertifikat ya, atau mungkin bukti dia pembelian atau apa itu harusnya kan ada lah ya, karena jumlahnya itu begitu besar. Ya mungkin itu salah satu cara dari si FA ini untuk melakukan pencucian uang itu. Ya, kemudian banyak lagi ya kejanggalan-kejanggalan memang apa ya dari awal dari kasus. Kalau saya melihatnya begini Mr. G, karena saya bukan orang hukum tapi saya belajar juga ya dengan ini senior semua di sini ini, termasuk Prof. Imran ini juga luar biasa. Saya sering juga komunikasi dengan Prof, nanya tentang hukum juga. Ketika awal saya tanyakan ke Prof Imran, Prof ini penangkapannya gimana ini Prof? Katanya tidak sah penetapan status tersangka gitu katanya. Ini kira-kira gimana itu? Saya sempat tanyakan juga ini ke Prof Imran, karena Febri menganggap kan saya akan melakukan praber karena ini tidak sah katanya kan. Nah, itu bukan uang saya, ini penyelidikan belum dimulai, tapi saya sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Lah, keanehan yang lain juga muncul ketika perkara ini
tiba-tiba dialihkan ya, bukan dilimpahkan tapi dialihkan. Yang sepengetahuan saya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mr. G, bahwa ini kan seharusnya KPK kalau bisa mau mengambil alih kasus ini kan, karena ini hubungannya dengan korupsi. Nah, nanti terlepas nanti mau limpahkan itu kan kalau sudah P21 kan, seperti itu sepengetahuan saya. Tapi dari ini semua banyak sekali kejanggalan yang kemudian adanya dipanggil Kapolri, kemudian Kejagung sendiri itu langsung oleh Presiden bersama dengan Syafri Samsudin. Ini menjadi tanda tanya besar. Ini pasti arah penegakan hukumnya pasti akan bikin kita pusing. Itu pasti. Ya kan, terbukti dengan adanya hasil dari praper seperti ini, kemudian cara penanganannya akhirnya begini kan, kita tahu ini sebenarnya semuanya itu ya nggak tahu lah, profesor aja bingung apalagi kita, Prof, yang bukan apa-apa, Prof. Jadi poinnya satu lah, Mr. G, ini sudah pasti ada unsur politik, karena saya meyakini yang memiliki uang ini memang bukan hanya Febri, tetapi ada orang besar di balik ini semua. Itu poinnya. Silakan lanjut, Mr. G. Oh, oke. Oh, naik sini. Ah, ini nanti saya bahas tuh kopi pahit. Ini saya bacakan ini dulu ya. Saya bacakan dulu ini ya. Nanti Mas Prabu pasti sedikit banyak ada gambaran. Ini keren sekali nih. Apa yang diragukan tuh ada di sini dia. Nih. Oke. Kopi pahit di mute dulu, kopi pahit ya. Oke, saya bacakan ini. Saya bacakan dulu ini. Pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia STHI, Dr. Junus Husen, hadir sebagai ahli dari pihak Kejagung. Ia mengatakan, menyimpan harta dalam bentuk emas atau tumpukan uang tunai merupakan tipologi kuat kejahatan tindak pidana pencucian uang. Oke, numpuk uang, apalagi uangnya berplastik ya, bukan seperti kita ini numpuk uang tua itu. Orang menyimpan uang dalam bentuk emas banyak sekali atau dalam bentuk tunai banyak sekali. Ini namanya modus anonymous asset. Untuk menutupi asal-usul harta. Emas itu tidak ada surat-suratnya. Uang tunai tidak ada catatannya. Tidak ada jejak. Ini memang susah ditelusuri. Dia sudah akuin, susah ditelusuri. Tapi kalau sudah terungkap begini, baru kita hebat. Tinggal formilnya ya. Tapi ini masuk ke modus cuci uang. Ujar Junus di pra-peradilan. Hal tersebut dipaparkan dalam konteks membedah penerapan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang fokusnya membidik upaya aktif menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan. Nah, ini tadi saya kutip tadi dari sini bahwa benar juga ya. Uang-uang begitu banyak miliaran tidak ada catatannya, emas tidak ada suratnya. Ini masuk dalam tipologi pencucian uang. Kemudian ada pertanyaan begini, Prof. Mohon maaf, Prof. Begini, Prof. Pasal 3 ini, Prof, disubsidiarkan ke pasal 3 ini dari pengacaranya ini. Pasal 3 ini kan undang-undang Indonesia, produk Indonesia. Kemudian ini menyesuaikan KUHP yang lama. Kemudian KUHP yang baru, ini belum ada perubahannya undang-undang ini. Kemudian disubsidiarkan ke KUHP yang baru.
itu juga menjadi bahan debat di pra-peradilan, Prof. Terkait dengan penerapan pasal 3 Undang-Undang TPPU, subsidiar pasal berapa tadi itu? 607 itu. Padahal ini kan kalau undang-undang ini mengacunya pada KUHP lama, sekarang ini ditetapkan sebagai tersangka, berlakulah KUHP baru. Mohon izin, Prof. Enggak, itu kayaknya pidana materialnya, bukan formilnya nanti Mr. J. Kalau Ya, pasal 3 itu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kayaknya itu kaitannya dengan TPPU, perbuatannya, iya, betul. perbuatannya. Disinilah menjadi pertanyaan. Ini saya bacakan, nanti ada pertanyaannya di sini. Ini dia di sini kalau di berita ini ya teman-teman ya, silakan teman-teman cari sendiri. Di situ ada judul. Kalau judulnya kan pra peradilan ini. Kalau di subjudul itu di bawah itu ada namanya gabungkan undang-undang lama dan KUHP baru. Nah, gabungkan undang-undang lama dan KUHP baru nih. Di sini nih dia nih. Prof Suparji menjelaskan keberatan kubu Febri soal penerapan pasal ganda. Penyidik diketahui menjerat Febri menggunakan Undang-Undang TPPU lama yang dijuntukan dengan KUHP nasional baru pasal 607 secara bersamaan. Silakan, Prof. Ini di sini. Tapi ada dalihnya di sini, Prof. Ada dalihnya begini. Karena perbuatan Febri, saya nggak tahu ini maksud jawabannya, tapi gini. Kubu Febri sebelumnya menilai penerapan ilegal karena menganggap Undang-Undang TPPU sudah lama dicabut katanya. Lama dicabut, padahal nggak dicabut nih. Namun Prof. Suparji meluruskan bahwa rentang waktu dugaan kejahatan Febri membentang panjang dari 2018 hingga 2026. Periode kejahatan ini menabrak dua era pemberlakuan hukum, yaitu era sebelum dan sesudah KUHP dan KUHP baru disahkan. Itu jawaban di sini, Prof. Bagaimana menurut pandangan Prof. Imran nih tentang pasal itu tadi? Silakan. Iya. Jadi sebenarnya kayak tadi sore kita jelaskan tuh Mr. J. Iya. Saya juga nggak tahu-taunya itu. Pikir saya tadi itu sebenarnya nggak ada diskusi soal itu. Rupanya Mr. J baru ngomong nih. Saya pikir tadi itu ada pertanyaan dari Bang Maksi aja. Rupa-rupanya memang benar ada. Prof, ini berita baru, Prof. Justru berarti mereka baru. nih, Oh ya. justru mereka ini para wartawan itu dia nengok ke kita lagi komal, akhirnya dimasukkan. Oke, nah. Ah, jadi gini, kalau saya ngelihatnya begini, ini kan sebenarnya begini. Pada umumnya itu kaitannya dengan TPPU itu biasanya delik prev ya, delik dengan jabatan. Delik dengan jabatan, artinya katakanlah ada pejabat apa yang ada pejabat yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi lalu kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk TPPU tadi. Memang pasal 3 itu hanya ada, kalau nggak salah ada dua pasal tuh, pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 dan pasal 4 itu bicara kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, pasal 3 itu dia inline dengan isu yang sedang sekarang diperiksa. Menempatkan dalam salah satu normanya itu, normanya itu dialternatifkan tuh. Nah, salah satu norma yang dialternatifkan itu adalah menempatkan. Artinya menempatkan harta kekayaan diperoleh secara melawan hukum itu katakanlah di rumahnya dia ya. Jadi menumpuklah. Ditumpuklah di sana. Di sana. Itu digunakan sebagai dakwaan primernya. Dakwaan primernya. Lalu kemudian dakwaan sekundernya itu adalah apa? 2607 tadi. 607 tadi. Cuman kan begini Mr. J. Kalau dia undang-undang TPPU ini kan sebenarnya dia spesialis dari spesialis. Dia terlalu spesialis gitu. Makanya contohnya pembuktiannya juga dia rada berbeda kan. Iya. Rada berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sementara yang 607 itu adalah tindak pidana umum. Karena dia diatur dalam KUHP. Umum. Kalau dia KUHP berarti dia bersifat general. Ya. Umum. Kalau kita kontekskan pada dakwaan ini kan didakwakan secara kumulatif nih, kombinasi bahkan.
Nah, ada beberapa pasal yang kemudian didakwakan secara sekaligus kan. Nah, tadi sore ketika dibaca pasal-pasal itu saya ngelihatnya berarti ada 5 apa 4 apa 5 berarti kombinasi. Nah, dia kalau kombinasi itu apa namanya berlapis dia. Nah, dia ada alternatifnya, ada kumulasinya, dan karena dia ada alternatif dan kumulasi, makanya dia menjadi kombinasi. Nah, lalu yang kedua tuh begini, ada tindak pidana ada tindak pidana lain di luar daripada tindak pidana pencucian uang ini kan kaitannya dengan bribery tadi kan Mr. Ji. Ya, Gratifikasi, gratifikasi dan suap. suap. Gratifikasi dan suap. Gratifikasi itu adalah delik previa, delik dengan jabatan. Hmm. Jabatan itu diberikan oleh hukum publik. Hmm. Jabatan dia diberikan oleh hukum publik. Artinya dia inline dengan pasal 3 Undang-Undang TPPU tadi. Hmm. Jadi pemerasannya itu dilakukan dengan jabatan, lalu kemudian pemerasan itu ditindaklanjuti dalam bentuk follow crime. Jadi itu tindak pidana dengan jabatan. Maka kalau misalkan ditambahkan dengan pasal 607 itu ada potensi pihak lain akan ditarik, Mr. Ji. Pihak lain ini ada potensi pihak lain yang akan ditarik ini adalah pihak swasta. Yang bukan Makanya tadi pejabat saya tadi. tanya, bukan pejabat tadi, makanya Iya. saya langsung sebutin kliennya si siapa, Bang Maksi tadi. Saya bilang Bang Maksi, sepertinya kliennya Bang Maksi itu swasta ya. Dia katakan iya. Iya. Ah. Memang iya. Memang iya. Itu jadi artinya sebenarnya itu tidak jadi masalah, itu tidak jadi masalah karena undang-undang TPPU-nya sendiri kan nggak pernah dicabut. Nggak Bahwa artinya TPPU-nya sendiri kan artinya masih existing lah. Dia menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu kan. Berarti memang ya itu tindak pidana yang memang artinya tidak ada masalah. Dan apa sangkanya sendiri itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Bahwa begini, kira-kira bisa nggak dibawa ke pra-peradilan? Saya kira dia bukan kompetensi pra-peradilan kalau dia harus menguji soal itu, Mr. Ji. Soal Karena apa? itu. Soal penerapan undang-undang itu. Penerapan pasal itu penerapan pasal itu. Dia harus menggunakan logika pasal 77 KUHP. Logika pasal 75 KUHP. Tidak jelas. Nah, dakwaan artinya kalau harus dia sampai pada dakwaan dulu, baru kemudian Iya. dibantah di sana kaitannya dengan formalitas dakwaan. Iya. Kalau ini formalitas sangkaan belum masuk dia. Iya. Karena kalau 158 itu kan secara limitatif hanya diatur tuh apa-apa aja yang bisa diajukan sebagai praper kan. Proper ya. Tidak, artinya itu yang tadi didalilkan itu memang dikecualikan, dia nggak masuk ke dalam klaster kewenangan pra peradilan. Oke. Jadi memang nggak bisa diuji tuh, nggak bisa Iya. diuji. Kalau dia pengen berkeberatan, berarti keberatannya itu pada apa? Pada perlawanan nanti. Eksepsi, kita bilang eksepsi. Eksepsi. Itu barulah bisa. Ketika terjadi eksepsi, maka 206 itu memberikan kesempatan kepada, katakanlah nih, hakim kemudian dalam putusan, eksepsi berarti putusan salahnya. Putusan salahnya itu hakim mengabulkan perlawanan. Berarti konsekuensi dari putusan salah itu, dakwaan itu kemudian diperbaiki. Jadi ketika dia ajukan pada masa pra peradilan ini, saya kira itu bukan kewenangan dari hakim pra peradilan. Itu di luar. Lepas dari perdebatan bisa atau tidak. Tapi kalau kita bicara kompetensi, berarti ya ini bukan merupakan kompetensi dari pra peradilan. Itu Mr. G. Itu satu. Yang kedua, tadi kaitannya dengan apa tuh? Mr. G tadi pertanyaan tuh. Trading of influence. Ya. Gini Mr. G, ada perbedaan antara trading of influence itu dengan abuse of power. Jadi kadang-kadang orang itu sumir mana seolah-olah trading of influence itu seolah-olah dikategorikan penyalahgunaan kekuasaan. Yang satu artinya yang satu memperdagangkan kekuasaan, sementara yang satu lagi kan penyalahgunaan kekuasaan. Kan? Hampir seluruh tindak pidana korupsi, hampir semuanya tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala, katakanlah bupati ya, kepala daerah ya, bupati, gubernur, semuanya itu trading of influence. Nggak mungkin tidak. Itu bukan klasternya abuse of power. Kalau abuse of power itu mestinya dia punya kewenangan dulu gitu loh. Kalau dia memperdagangkan kewenangan itu,
itu berbeda, Mr. Ji. Saya contohkan begini. Bupati itu kan sebenarnya dia bukan apa namanya, dia hanya penguasa pengelolaan anggaran, ya kan? Tapi bupati bukan merupakan pengelola anggaran. Karena pengelolaan anggaran itu didelegasikan kepada apa unitnya, katakanlah dinas terkait. Kabak inilah. Kabak apa kita anggap. Kalau ya, atau kepala dinas apalah. Berarti tanggung jawab pengelolaan anggaran itu ada pada si kabak tadi, bukan pada bupatinya. Tapi bupati bisa menggunakan pengaruhnya, Mr. Ji, untuk mempengaruhi tadi kabak tadi, Mr. Ji. Jadi artinya karena secara kekuasaan memang bupati nggak punya kekuasaan. Artinya dia nggak punya kekuasaan untuk kemudian mengelola anggaran itu kan. Tapi secara pengaruh dia punya. Betul. Dia punya pengaruh untuk kemudian menentukan A, B, dan C. Ya. Karena kan pejabat-pejabat ini semuanya di bawah dia. Jadi hampir seluruh dari tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat kepala daerah itu bukan abuse of power, tapi trading of influence. Itu sebenarnya. Iya. Nih, dapat baru kan Bang Nelson? Ya nggak Bang Nelson? Bang Nelson. Dapat Mr. Ji. Halo. Ya. Dapat baru Yang kan? baru. Iya. Dapat yang baru. Oke. Dapat yang baru dari Prof. Emran. Iya, makanya di sini. Biasa. Oke. Mungkin saya menanggapi Mr. Ji. Iya, boleh silakan. Ya, tadi kan ada yang Mr. Ji baca, Prof. Yunus tadi ya. Itu ada kalimat menyembunyikan atau menyamarkan. Ya kan tadi ada bahasanya. Nah, itu di pasal 4 tuh. Di tindak pidana pencucian uang. Saya bacakan, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalian hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang tindak pidana asal itu ya. Ini tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun loh. Paling besar nih, dan denda paling banyak 5 miliar. Artinya tidak main-main pasal yang diterapkan jika memang tadi yang dibilang Prof. Yunus itu ada menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul. Nah, lanjut tadi saya menanggapi Prof. Emran yang terkait indirect evidence ya. Jadi harus di-profiling ini, pelaku ini dalam melakukan tindak kejahatan. Ini pernah pada saat kasus siapa ya? Sandra Dewi. Nah, tuh pakar tindak pidana si Prof. Yenti Ganarsi itu. Dia menyampaikan bahwa itu guru saya tuh. Oh, guru. Wah, mantap Mr. Ji. Itu bagus tuh dia pendapatnya terkait yang tas mewahnya Sandra Dewi. Penyitaan 88 tas mewah. Dalam konstruksi hukumnya dia menyampaikan bahwa aset bermerek yang diperoleh selama masa tindak pidana berjalan itu katanya otomatis menjadi objek pelacakan dan penyitaan negara. Iya. Jabatan sama benda istimewa itu beriringan terus tuh. Iya. Terus dia bilang pembelian barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi seperti tas mewah merupakan itu suatu modus klasik dalam suatu TPPU. Pola ini digunakan untuk menyamarkan atau mengubah bentuk uang tunai hasil kejahatan agar terlihat sebagai aset yang legal. Jadi seolah-olah legal gitu Mr. J. Iya. Ya keren itu pendapatnya saya. Terus Prof. Yenti dia menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh langsung mempercayai klaim endorsement. Jadi kan si Sandra Dewi kan pada persidangan dia bilang, wah ini hasil kerja keras dia dapat dari kontrak endorsement. Nah, tapi si Prof. Yenti harus dilihat dulu setiap klaim kepemilikan harus disertai bukti kontrak tertulis yang sah, laporan pajak, penghasilan atas nilai barang tersebut, serta pembukuan yang transparan. Jika bukti tersebut janggal, maka barang tersebut tetap dikategorikan sebagai hasil TPPU pasif. Wah mantap ini Mr. J. Iya betul Prof. Siapa Yanti itu. Ini menguatkan tadi yang Prof. Emran tadi. Terima kasih Mr. J. Baik, terima kasih. Jadi saya sebenarnya mau menyebut nama itu tapi sudah didului sama Abang Nelson. Nah, terkait dengan TPPU tadi, ada itu
kalau Sandra Dewi tadi dengan tas-tasnya, ada nih yang calon-calon baru nih yang terkait dengan pemerasan skincare itu. Nanti bisa diusut dari situ. Ada kontrak di kontrak yang kontrak inilah kontrak kontrak jahat lah. Saya mengatakan kontrak jahat. Bang Ai, Bang Ai, Bang Ai ada nggak Bang Ai? Tadi kan saya cerita sama Bang Ai bahwa saya itu diajar sama wanita, namanya ini tadi, saya lupa namanya. Terus saya ingat, begitu ingat Bang Nelson yang sebut, itu namanya Profesor Dr. Zenti Garnasih, SHMH. Beliau adalah guru besar di eh, Trisakti. Nah, beliau mendapatkan gelar doktor terkait dengan TPPU pertama di Indonesia. Itu yang kebetulan pada saat itu tahun 2010 itu beliau masih 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 doktor ya, masih ini. Sekarang sudah prof. Oke, ini ada pertanyaan, ada kopi pahit. Halo Id, gimana Id? Halo, Assalamualaikum. Mister, Salam. terima kasih sebelumnya sudah dibukakan blokirannya dan bisa menonton channel Mr. G Bicaralah Kembali. Selamat Ah, malam kawan-kawan. malam. Enggak, Imran. pertanyaannya kenapa diblokir? Ya karena Ya, ada sekarang kamu ucapkan di sini supaya secara umum, supaya teman-teman pada tahu. hmm? Oh yang kemarin. Iya dong. Ya karena ada komentar yang tidak pantas untuk saya lontarkan. Ya, coba minta maaf kepada seluruh bangsa dan negara. Ya ampun. Ya terutama minta maaf kepada yang punya channel Mr. G Bicara dan pengikut-pengikutnya, penggemar-penggemarnya, serta fans-fansnya atas kelalaian saya. Gitulah Mr. Enggak, sebenarnya saya itu cuman membatasi dosa supaya tidak berlanjut. Makanya saya hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Mungkin dengan cara itu. Itu aja, bukan karena benci enggak. Karena supaya Pak Kopi Pahit tidak berbuat dosa, saya juga nggak melihat dosa. Begitu sih Kopi Pahit. Iya, untunglah ada kebijaksanaan TikTok kan. Iya. Coba tadi ada pertanyaan itu ditanyakan tadi. Memang itu bagus tuh kalau saya bikin tema, tapi tanyakan sama Prof. Imran langsung. Kebetulan ada beritanya kan? Oh iya, saya itu kan pernah lihat Bang apa namanya Mr. G spill ya 2 hari yang lalu tentang Iya, ada seseorang yang namanya tersangka apa terdakwa. terdakwa Wahyu Pranata ya itu di Pengadilan Negeri Muara Enim kalau nggak salah. Jadi kan dia itu yang saya baca itu kan dia itu kan diancam oleh pasal berapa ya tentang pembunuhan tapi bukan berencana Mr. G. Ancaman 15 tahun kan. Nah, tapi ternyata dia diponis dapatlah temuan hakim itu pembunuhan berencana sehingga dia dijatuhkan hukuman diponis 20 tahun Mr. G. Ya. Kok bisa gitu berbeda pasal gitu. Dari mana temuan-temuannya itu sehingga berbeda pasal dari pembunuhan biasa menjadi pembunuhan berencana Mr. G. Iya, itu ada Prof Imran langsung ditanya aja. Iya gimana itu Prof. Emran tentang perubahan apa pasal itu yang berbeda dari ancaman tuntutan ancaman hukuman pembunuhan biasa menjadi vonis pembunuhan berencana 20 tahun dia divonis. Gimana? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan di sini ya. Biar ini karena saya tahu peristiwanya. Jadi gini, dari proses penyidikan sampai pada proses penuntutan sampai proses persidangan, berkas perkara itu pasal 43
458. Pembunuhan biasa, Prof. Pembunuhan biasa itu mulai dari kepolisian menerapkan pasal itu, di dakwaan juga menyetujui itu. Padahal di BAP-nya itu muncul itu sebenarnya. Pulang dulu mengambil parang itu ada. Tetapi tetap saja di pembunuhan. Nah, dalam proses persidangan itu tidak ada itu pembunuhan berencana, tetapi temuan hakim dakwaan jaksa itu kan nuntut 15 tahun penjara dengan pembunuhan itu. Hakim menilai bahwa adanya perencanaan, meskipun dissenting opinion ya, kemudian putusannya adalah hukuman seumur hidup, Prof. Nah, itu tidak ada dalam dakwaan. Bagaimana menurut Prof. Imran? Nah, itu singkatnya itu putusan ultra petita. Ultra petita. Karena hakim itu ketika dia memutus hanya dua. Ya. Artinya dia memutus segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Yang kedua itu adalah dakwaan, didasarkan pada dakwaan dan kemudian segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Itu sebenarnya Mr. G. Jadi kalau misalkan kita bicara dakwaan, berarti pasal apa yang didakwa? Kalau misalkan yang didakwa itu pasal 438 ya? Iya. Bang Kopi ya, 438. Berarti itulah yang kemudian harus diuji. Nah, karena pembuktiannya itu pembuktian kaitannya dengan 438. Itu sebenarnya. Jadi ketika hakim itu keluar daripada, kalau misalkan dia memutus di luar dari apa yang didakwa, itu sebutnya ultra petita. Apa itu ultra petita? Hakim tidak boleh memutus di luar dari apa yang didakwa kalau di pidana. Kalau ultra petita di perdata itu berbeda. Artinya hakim itu memutus tidak boleh melebihi dari apa yang diminta. Karena kalau perdata kan mungkin dia kasuistik ya. Kita nggak bisa kasih range tertentu, Mr. J. Kita nggak bisa kasih batasan tertentu gitu loh. Kalau misalkan kasus 1 miliar ya 1 miliar. Tapi kalau di pidana, kalau misalkan di perdata itu kan begini, ada kerugian 1 miliar, berarti kan dituntut 1 miliar. Beda-beda. Kalau misalkan ada kerugian 1 rupiah, berarti dituntut juga 1 rupiah kan dalam petitumnya. Tapi kalau misalkan di perdata ini ancaman pidananya sudah langsung ditentukan sendiri oleh undang-undang itu sendiri. Ya. Katakanlah kalau misalkan 459 ya. 459 pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana berarti kan artinya secara gradasi udah dirumuskan kan. Pidana mati, pidana seumur hidup, ataukah pidana penjara tertentu maksimalnya 20 tahun. Kalau misalkan 458 katakanlah 458 ayat 1, 458 ayat 2. 458 ayat 2 itu kan kaitannya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului. Artinya dia melakukan pembunuhan, tapi setelah dia melakukan pembunuhan itu dia mencuri juga. Mencuri juga, ataukah dia merusak, ataukah dia memperkosa. Itu, ataukah mungkin didahului dengan apa ketika dia pengen, atau itu diikuti. Kalau didahului berarti dia merusak dulu nih Mr. G. Dia merusak dulu. Kepentingan dia merusak itu untuk apa? Untuk melakukan pembunuhan tadi. Untuk melakukan pembunuhan tadi. Jadi kalau 458 itu ya ancaman pidananya 20 tahun. Tapi kalau dia pembunuhan biasa berarti memang dia nggak punya niat sama sekali sebelumnya kan? Dia ketemu orang lalu dia tersinggung dan sebagainya, akhirnya dia eksekusi. Jadi sifatnya itu suddenly, seketika muncul niat jahat langsung dilakukan eksekusi. Itu 15 tahun ditentukan sendiri oleh 458 itu 15 tahun. Jadi kalau misalkan sudah didakwa dengan 458 itu 458 ayat 1, ayat 2 atau ayat 3, berarti memang hakim hanya diberikan batasan kaitannya menguji apa-apa yang didakwa. Di situ. Jadi hakim nggak bisa melampaui dakwaan. Itu nggak boleh ultra petita. Dan ini sebenarnya sesuatu yang yang bermasalah masalahnya kan Mr. J. Iya. Bermasalah. Hakim memang punya kebebasan untuk kemudian memutuskan, tapi kebebasan hakim itu sendiri juga secara normatif dibatasin, bukan bebas-bebasnya. Itu sih Mr. J. Apakah itu Prof yang pasal itu alat bukti baru itu kan ada 8 ya sekarang kalau nggak salah itu ya, tentang penguraian pengamatan hakim itu, apakah masuk di situ Prof dalam perjalanan persidangan itu sehingga ada perubahan?
Ada perubahan pasal. Ya, kalau pengamatan sebenarnya sih enggak lah, pengamatan hakim itu kaitannya yang diamati itu adalah alat-alat bukti itu sendiri. Jadi alat-alat bukti itu kan sebenarnya digunakan JPU untuk mempresentasikan dakwaan kan. Itu sebenarnya dengan minimal 2 alat bukti sebenarnya. Jadi yang didakwa itu adalah 458 tadi, pembunuhan biasa atau pembunuhan yang diikuti dahului tadi. Jadi itu yang kemudian dilihat dan artinya itu yang kemudian diuji oleh majelis hakim. Jadi kalau misalkan nih sudah didakwa seperti itu, lalu hakim temukan bahwa wah ini ada indikasi pembunuhan berencana nih, berarti hakim nggak boleh tuh keluar dari pasal yang didakwa, karena memang ketentuannya begitu. Bang Kob. Berarti masuk dalam upaya hukum banding ya atau kasasi nanti? Nah itu bisa, terutama di kasasi ya, di kasasi. Sebenarnya banding juga bisa. Kalau di kasasi itu kaitannya hakim keliru di saat penerapan hukum. Itu kaitannya dengan penerapan hukumnya. Kalau dibandingkan sebenarnya sama juga sih, hakim keliru dalam menerapkan hukum. Itu Bang Kopi. Ya. Dan Saya ikut bertanya, Prof. Sedikit. Boleh nggak, Prof? Misalkan nih, saya berasumsi seperti ini, Prof. Saya hakim, ya misal ya, saya ini seorang hakim. Kemudian ketika menyidangkan suatu perkara itu kan tugas hakim atau namanya hakim itu kan berarti dia harus memberikan putusan seadil-adilnya kan begitu kan, demi hukum. Nah, kemudian ini hakim ternyata menemukan ada sesuatu yang lebih berat dari dakwaan itu. Tentunya hakim merasa mungkin ya ini berarti lebih salah. harus ini lagi dakwaannya salah atau mungkin kurang berat lagi lah. Hakim menentukan itu tanpa ada harus perbaikan dulu dari jaksa penuntut, kemudian hakim langsung memutuskan itu. Kira-kira gimana, Prof? Nah, Saya bilang tadi ultra petita itu kalau begini, hakim itu sebenarnya dia melaksanakan KUHAP juga, dia tunduk pada KUHAP. Itu secara normatif itu diatur pada 232 kalau nggak salah. Bisa baca nanti 232. Ini yang dibahas tadi, ini dituntut 12 tahun, terdakwa perkara pembunuhan ini malah divonis 20 tahun, Prof. Ini yang dimaksud ini Mas Prabu kan? Iya, betul, Mr. Ji. Ini yang dimaksud kopi pahit kan? Mr. Ji. Nah, ini Prof, silakan Prof. Pasal berapa tadi, Prof? Prof Imran, buka mic-nya. Pasal berapa tadi? Sorry. Pasal 232 kalau nggak salah. Pasal Ayatnya 2. saya lupa deh. Ayat 3 kalau nggak salah, ayat 3 apa ayat 2? Pasal 232, pasal 32. Apa ini? KUHAP KUHP? KUHAP hukum acaranya misalnya. Oh. Oke. Pasal 232 ayat 1. Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokatnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima. Sidang sebagaimana dimaksud pada pasal 231 ayat 5 dapat dibuka kembali. Ayat 2. Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Dan apabila perlu, musyawarah terdapat diadakan setelah terdakwa, saksi, advokat, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Ayat 3. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Oke, ayat 3, Prof. Oke, cukup. Berarti ayat 3. Kalau dakwaan itu pasalnya, didakwa dengan pasal apa gitu loh. Jadi dakwaan itu kaitannya dengan perbuatan, didakwa ya, dakwaan, perbuatan. Jadi dalam perbuatan itu, katakanlah kalau misalkan pasal tadi itu, pasal 438 ya,
Pasal 438 ayat 2 itu ancaman pidananya 20 tahun. Makanya kalau saya pengen tahu nih, apakah itu dia dakwaannya sudah tepat tapi memang putusannya berbeda dengan tuntutan, ataukah hakim menggunakan dakwaan yang berbeda. Hakim memutus itu di luar dari dakwaan. Kalau di luar dari dakwaan itu berarti di luar dari pasal tadi 438. Tapi dia menggunakan 439. Berarti artinya tidak boleh dong, Prof. Harus sesuai dengan dakwaan. Begitu poinnya. Harus sesuai dengan dakwaan. Iya. Dakwaan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau seandainya nih, kalau di 458 ya. 458 itu kan ancaman pidana di 458 kan 20 tahun tuh. Ya, 20 tahun ya. Yang pembunuhan yang diikuti disertai tadi yang terdahului. Ancaman maksimalnya 20 tahun. Lalu kemudian JPU menuntut 12 tahun. Hakim memutus 20 tahun. Itu masih relevan. Itu Mr. G. Terkecuali hakim itu ketika dia memutus yang tadinya dakwaan yang 458 tapi hakim memutus dengan 459, itu yang nggak boleh. Nah, ini di sini dia masuk di sini, Prof. Kenapa dia itu memutuskan ke 20 tahun? Karena hakim menemukan adanya perencanaan sehingga pembunuhan itu bukan pembunuhan biasa tapi pembunuhan berencana, Prof. Berarti hakim keluar dari norma pasal 232 ayat 3 tadi. Iya, nih saya baca ya, Prof ya. Penuntut umum mendakwakan dakwaan subsidiar yaitu dakwaan primer 458 sebagai delik pembunuhan biasa. Dengan ancaman maksimal hukuman penjara 15 tahun. Nah, itu tuntutannya. Dan dakwaan subsidiar pasal 468 sebagai delik penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan ancaman penjara 10 tahun. Dalam tuntutannya, penuntut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan primer 458 dan meminta majelis hakim menghukum dengan pidana penjara 12 tahun. Menyatakan terdakwa Wahyu Pranata bin Eko Suparman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tuh. Itu yang dikatakan hakim. Sebagaimana uraian dakwaan alternatif pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Pidana penjara pembunuhan berencana, Prof, berubah dia. Nih, Ya, itu saya bacakan dulu, Prof. Majelis hakim menggunakan pasal 459 KUHP yang sebelumnya tidak ada dalam dakwaan penuntut umum. Menurut majelis, fakta-fakta persidangan membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana unsur pasal 459 KUHP. Dalam fakta persidangan, terdakwa mendapat informasi bahwa pamannya berkelahi di sebuah lokasi di wilayah Pasar Impres. Kemudian pulang ngambil apa namanya tuh? Aku nggak baca lanjutannya nih, Prof. Golok ya. alat lah. Mobil alat. Pulang ngambil alat. Ini dipersonalisasi nih. Tapi saya sudah kirim, Prof. Nanti kita bahas di lain kesempatan, Prof ya. Keren ini. Silakan, Prof. Ya, jadi sebenarnya itu nggak bisa, Mr. G. Nggak bisa. Karena hakim udah diberikan, artinya secara limitatif kan udah dibatasin itu pada dakwaan kan. Kalau tadi Mr. J itu baca pasal 232 ayat 3, kalau salah tadi misalnya. Pasal 232 ayat 3 itu kan sebenarnya sudah memberikan batasan pada hakim ketika musyawarah. Musyawarah itu, kalau disebut musyawarah itu itu kaitannya dengan pertimbangan. Itu pertama. Yang kedua begini, Mr. G. Yang kedua, uraian gitu kan ketika JPU melakukan dia melakukan dakwaan. Dalam dakwaan itu nanti kan ada tuntutan ya. Tuntutan sebelum sampai pada tuntutan itu kan dia menguraikan dulu pasal-pasal mana yang pasal mana yang terbukti. Dalam pasal itu kan ada unsur, Mr. G. Iya. Ya kan?
JPO itu sudah menguraikan unsur-unsur pasal yang dakwaan tadi. Dan dalam uraian unsur pasal itu tidak ada uraian unsur pasal dengan rencana terlebih dahulu. Nggak ada. Tidak ada uraian itu. Ya. Nah, jadi ya otomatis kan sebenarnya ini berbeda dengan pertimbangan hakim. Hakim memasukkan unsur rencananya, maka kemudian itu hakim menggunakan unsur pasal pasal 459 tadi. Iya. Yang dianggap terbukti. Iya. Padahal kan itu sebenarnya. Nih, saya lanjutkan ya, Prof. Hakim gunakan pasal berbeda dari dakwaan dan terdapat dissenting opinion. Terdakwa kemudian membawa senjata tajam yang dimasukkan ke dalam jok motornya untuk mencari orang yang berkelahi dengan pamannya. Namun sesampainya di lokasi, orang yang berkelahi dengan pamannya sudah pergi. Nah, karena sudah pergi inilah dicari terus, Prof. Jadi masuklah, katakanlah menurut hakim ya, itu adalah bagian daripada perencanaan. Itulah kira-kira, Prof. Kita ini kan sebenarnya gini, makanya ini juga perlu kehati-hatian ketika mengkonstruksi dakwaan tadi, Mis. Nah, jadi tadi kan kita sempat singgung kaitannya dengan pasal 75 ya. Pasal 75 itu memberikan semacam beban pada JPU untuk ketika dia mengkonstruksi dakwaan. Jelas. Nah, karena ada dua syarat kan, syarat yang terakhir itu yang kemudian memang dibutuhkan. Gitu, itu Mr. G. Oke. Syarat material itu yang kemudian memang jelas dan sebagainya itu memang. Maka Ya, artinya jelas, cermat, harusnya dan kalau misal lengkap. lengkap. Artinya kalau misalkan hakim jeli sejak awal, hakim itu bisa menyatakan bahwa dakwaan ini null and void, batal demi hukum karena tidak jelas. Ya, sudah terjawab Ya. ya, Bang Kopi Pahit ya. Iya. Cuma Ya. saya kan agak bingung ya tentang batasan-batasan unsur pembunuhan berencana itu. Kalau kita lihat tadi memang nggak ada unsur pembunuhan berencana sebenarnya kan. Benar nggak sih? Kira-kira. Iya, karena dia mau mencari, mungkin ya. Mencari itu mungkin mau menganiaya kali ya. Tapi inilah faktanya ya, teman. Ini 3 hari yang lalu ada di putusan Muara Enim ya, yaitu dituntut 12 tahun, terdakwa perkara pembunuhan ini malah divonis 20 tahun. Tuntutannya 12, vonisnya 20. 12 ini karena dakwaannya jaksa loh yang nuntut itu, tapi hakim vonisnya 20 tahun. Artinya kalau mau sesuai dengan ancamannya 15 tahun aja Mr. G ya. Ya, paling tinggi 15 tahun terkait dengan pembunuhan. Kalau penganiayaan yang mengakibatkan mati, 12 tahun. Nah, jaksa mungkin ini nuntut 12 tahun karena yang terbukti itu penganiayaan yang menyebabkan mati. Meskipun dia bawa golok, kalau niatnya mau ini ya, menganiaya. Jumping ya, jumping itu JUMPI ya. Coba Mas Andi, JU. Ya, oh ya, kalau kata apa tadi Prof namanya? Ultra petita. Ini berarti Kopi Pahit ini selama ini penasaran ya, Kopi Pahit ya? Kan Mr. G kan janjinya sore. Salah. Iya, tapi kan tidur, aku kelupaan. Nah, terus malamnya malah nggak bahas lagi gitu aja. Iya, kan sudah minta maaf, aku tidur. Masa nggak dimaafkan? Oke. Ini kenapa pada diem ya, pada tidur ya? Bang Ai. Bang Ai. Ya. Tadi namanya Prof. Dr. Yenti Garnasi. Apa itu, Mister? Yang ahli TPPU tadi itu loh. Oh iya, sorry. Ya seperti Prof ya betul. Yenti ya, Prof Yenti ya. Yenti Garnasi. Yang tadi aku bilang, aku tuh diajar sama orang itu.
Ya, saya juga gak lupa, Mister. Udah lama. Udah berapa belas tahun nggak ketemu. Iya, Ya, dan itu terakhir saya dengar kabar udah Prof, itu aja sih. iya, itu kalau tampil di TV sekarang dia pakai pakai Kayak hijab, kerudung Afrika gitu, Mister. pakai gini-gini ya. Iya, Waktu kerudung Afrika lah kayaknya. waktu ketemu saya itu rambutnya los saja. Hmm, Ya, begitulah kira-kira iya. itu. Ntar ntar diblokir lagi loh. Oh, enggak, tadi sudah minta maaf secara umum, tadi disampaikan secara umum ya. Jadi nggak akan diblokir ya. Memang tukang panas-panas ini Bang. Ini emang seneng dia. Tadi pagi tuh ledek-ledekin saya di semester dia sama warung jelita. Aduh, sedih mulu saya. Kenapa? Iya, dia merasa punya teman sama rakyat jalur jelita. Jadi tadi tuh Mbak Gitu membandingkan pisang sama anu, Mister. Pisangnya kecil. Oh, kalau di tempatnya nggak apa-apa. Bagaimana kita lagi serius-serius malah dia tapping. Waduh, gawat ini. Kalau nggak dihentikan nanti dia berdosa. Itu pikiran saya. Bukannya berhenti, tambah terus, lanjut terus. Soalnya ada perbandingan antara ibu dan anak di situ kan, makanya muncul komentar itu. Oke. Jadi tentang ini sudah clear ya, Bang Kopi Pahit ya. Iya sih, cuman harus ada upaya hukum kan. Ya, Bagaimana? ya pihak di sana aja. Tapi kalau diulik, kalau diulas bagus. Karena gimana bisa dakwaannya itu tuntutannya itu 12 tahun kok. Vonisnya 20 tahun itu bisa. Bisa diulik-ulik lah ya. Nanti kita suarakan lagi. Kasus Pak Oman gimana kasasinya? Apa udah masuk belum? Aku sampai sekarang belum dapat ininya. Belum dapat ini ya putusan bandingnya. Nah, Mr. G, saya mau tanya, apakah itu mengusulkan dokumen kasasi itu harus melewati batas 3 bulan itu enggak? 3 bulan yang ada. Yang ini Ya, yang banding kemarin kan baru 3 bulan toh. enggak ada itu. Kasasi itu kapan tuh kan setelah vonis toh, bukan bandingnya. Banding kan 3 bulan, tapi nyatanya kan belum selesai kan sudah belum selesai kan sudah divonis kan, berarti kan masih ada waktu. Artinya nggak harus lama-lama kan? Enggak, ya tungguin yang buat tuh, kalau yang buat selesai ya selesai. Ini kasus terheboh teman-teman ya. Mungkin banyak pejabat yang tertangkap korupsi, banyak pejabat yang tertangkap terima suap, banyak pejabat yang terima macam-macam lah. Tapi ketika pejabat ini adalah pejabat yang hari-hari bisa tanda tangan untuk memasukkan orang, justru dialah yang akan dimasukkan. Ini unik ini, ya. Contoh saya, tanda tangan masuk orang, tanda tangan masuk orang, tanda tangan masuk orang. Suatu ketika justru saya yang dimasukkan, ya inilah orangnya, ya enggak? Unik di sini. Iya, kalau ini lebih ke politik ya, Mr. G. Nah, itu tadi kan kita sudah bicarakan ya, bahwa karena ini dia sumbunya dia sumbu, dia bisa meledakkan dan dia bisa tidak meledakkan, tergantung dari mulutnya dia nih. Bahkan dia bisa ngomong seperti ini ya, kalau saya begini, pimpinan saya ya, lu tuh sok-sok gitu, kemarin juga lu perintah gue AP kan begitu. Sama juga dia ini, lu lupa deh kemarin ini masih ada buktinya, lu minta AP gitu. Dia pegang kunci banyak nih. Ibarat kepala sekolah ya, dia gurunya lah. Kalau guru kan perintah kepala sekolah gimana? Nah, kalau guru diperintah sama kepala sekolah, gurunya pasti, ya Pak Guru, ya Pak Kepala kan begitu. Ya mudah-mudahan nanti akan berkicau ya.
Oke lah kalau begitu, karena sudah tidak berkembang lagi terkait dengan ini, tidak ada juga pertanyaan-pertanyaan lagi. Abah juga sudah nggak ini, Bang Blibi juga nggak bertanya lagi. Bang Nelson, mungkin ada tambahan Bang Nelson terkait dengan kasus ini Bang Nelson? Ya, Mr. Ji. Jadi saya Ya, meyakini bahwa pra peradilan ini ditolak ya, Mr. Ji. Karena berdasarkan pendapat ahli yang tadi dihadirkan di persidangan, sudah jelas bahwa pasal-pasal yang dipakai oleh ahli itu akan menjadikan pertimbangan majelis hakim. Dan nanti pasti akan berlanjut di persidangan di Pengadilan Negeri ya, Jakarta Pusat kalau salah. Nah ini aja lihat dari sisi penerapan hukumnya saja sih yang tadi disampaikan oleh ahli. Karena sudah masuk unsur-unsur pasal tindak pidana pencucian uang. Nanti terkait barang bukti itu tidak disita ya, tidak bisa dikembalikan lagi pemiliknya. Sama yang tadi saya bilang saya kasusnya Sandra Dewi Andra Jessica Dewi. kasus itu. Ya, Sandra Dewi Mr. Boleh diambil sama pemiliknya, boleh. Tapi pada saat lelang, pemiliknya suruh menang, bayar ke negara. Bayar lagi, ya. Iya. Benar. Oke Itu. lah Mr. Ji. Menarik Oke sih ya. Mr. Ji, bentar. Oke Masih awal. Ya, begini. Saya mau bilang begini. Rugi teman-teman semua kalau nggak mau rugi. baca ini. Teman-teman semua lah, bacalah. Sebaiknya kita baca, karena di sini nih orang-orang top semua nih. Terdakwanya orang top, pengacaranya top. Ada siapa namanya? Ada Febri, ada Munarman, ya kan? Orang-orang top semua itu. Orang-orang yang punya nama semua itu. Kemudian terdakwanya gitu. Kemudian jaksanya pun penyidik. Wah, keren juga nih. Jaksa, penyidik, nanti akan menuntut seperti apa gitu. Ini keren sekali kalau teman-teman mau ikuti ya. Ya, Keren ya Prof ya. ya. Mister sih, cuma ada yang aneh di pra peradilan ini. Ya, Yang anehnya tuh malah sebenarnya kan artinya dia pengujian kaitannya dengan formalitas dari sangkaan itu sendiri sebenarnya. Kaitannya dengan penetapan tersangka, sah atau tidaknya tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, permintaan ganti rugi, sah atau tidaknya penyitaan benda atau barang, pokoknya begitulah. Kalau nggak salah ada 6 ya, ada 6 ini upaya Prof. paksa itu ya. Maaf, ini saya langsung sampaikan saja karena ada beritanya di sini. Mm-mm. Ini Prof. Setidaknya kata pengacaranya itu ada 30 pelanggaran dalam sidang pra peradilan. Termasuk diantara yang Prof sampaikan. Penetapan tersangka, ada 2 surat penyidikan. Saya belum ini. Ya, Enggak, maksud saya yang aneh itu begini Mister Ci. ya, Sebenarnya dia ini artinya belum sampai pada pembuktian unsur pidananya. Kalau tadi yang diulas itu kan unsur pidana yang dijelaskan oleh ahli-ahli tadi kan, ya, ahli-ahli tadi. Padahal kan sebenarnya kalau pra peradilan ini kan dia hanya menguji sah atau tidaknya itu sah tadi atau penetapan tidaknya. tersangka, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan. Kalau nggak salah 3 itu ya, sah atau tidaknya penahanan. Artinya dia belum sampai pada pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian unsur pasal 3 tadi, Mr. Ji. Itu dua hal yang artinya sebenarnya nggak relevan ya kalau kita lihat ya. Ahli-ahli itu sebenarnya dia hanya menjelaskan kaitannya dengan praper, sah atau tidaknya tadi itu tuh, formalitas dari surat ya itu tadi itu sangkaan itu. Cuman kelihatannya sudah sampai pada pembuktian unsur pidananya. Iya. Jadi aneh kan? Jadi padahal itu mestinya kan diuji pada pokok perkara di PN. Oh, Pada pokok perkara unsur pidananya.
Bahkan kaitannya dengan modus operandi dan sebagainya juga kan itu harus diuji di sana. Cuma kenapa sampai malah melebar kemana-mana, ini yang jadi aneh. Padahal itu ahli-ahli nanti kan dihadirkan pada saat perkara pokok ya, Bro. Mestinya. Artinya dia hanya bicara kaitannya dengan sebenarnya gini. Kalau pra-peradilan ini kan menggali kebenaran formil, menggali kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Jadi penetapan tersangkanya itu sebenarnya sudah sah apa belum? Berarti berdasarkan minimal 2 alat bukti kan? Nah, tapi dalil yang digunakan oleh pihaknya Feby ini kan mestinya sebelum penetapan tersangka itu kan harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Kan begitu. Nah, berdasarkan putusan MK kemarin. Padahal putusan MK itu mengkoreksi, yang dikoreksi itu adalah apa? Adalah KUHP lama. Nah, kalau kita merefer ke pasal 90 kaitannya dengan penetapan tersangka kan sebenarnya tidak memberikan syarat itu. Syaratnya cuma ada, kalau nggak salah ada 3 tuh. Pertama minimal 2 alat bukti, yang kedua ketika penetapan tersangka itu harus dituangkan dalam bentuk alat surat dan ditandatangani oleh penyidik. Nah, yang ketiga harus terdapat nama yang jelas, ini dan sebagainya. Yang keempat itu harus diberitahukan kepada tersangka atau ahli warisnya atau keluarganya. Hanya ada 4 syarat itu. Bahwa tidak ada syarat yang kemudian menentukan bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, orang itu harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Tersangka. Artinya apa? Kalau dia pengen uji formalitasnya, mestinya sudah ditentukan dulu. Iya. Pasal 90 itu juga memang sudah mensyaratkan bahwa sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus diperiksa dulu. Rupa-rupanya penyidik kemarin itu tidak memeriksa. Baru kemudian itu bisa diuji kesahihan dari penetapan tersangka itu. Iya. Nah, itu menjadi aneh. Kalau dia melanggar itu harusnya batal nih penetapan nih. Kalau normatif ya, Prof ya. Tapi kira-kira hakim berani nggak nih? Hakim berani, ya kalau saya kira sih, kalau berdasarkan tadi yang cerita Mr. disampaikan, saya kira hakim tidak mengabulkan. Karena ada ini, Prof. Ada ini tadi. Ada ini. Di luar itu sudah ada yang rame-rame nih. Di luar pengadilan. Masa demo, minta hakim PN Jaksel tolak gugatan pra-peradilan. Sentimen masyarakat. Febri dia Adrians, iya benar. Jadi susah lah ya. Susah, ternyata itu intervensi itu bisa. Itu toh demo di Kejaksaan Agung, sampai Hotman itu juga semuanya ada. Bang Ai pasti tahu lah. Ada ilmu apa Bang Ai? Ilmu pengkondisian. Ya tanggal 27 juga mau ada demo, Mister. Itu kan khusus orang Pati. Iya, tapi tetap aja kan pengkondisian. Iya, itu khusus orang Pati. Karena menjelang vonis kan. Iya. Sama ini juga vonisnya ini juga FA, Mister. Jadi pasti saling menumpangi, nah gitu, menumpangi isu. Iya, ada dampaknya di situ. Oke, aku lelah, saya mau istirahat dulu. Terima kasih banyak untuk Bang Ai, Bang Nelson, Bli. Prof Imran, makasih banyak Prof. Terima kasih banyak Mr. Ji. Kopi pahit, Bli, Bang Nelson, Bang Ai. Sama Mr. Ji, Prof Imran, Bang Nelson, Kopi Pahit. Ya, sama-sama. Ya. Cuman Mr. Ji, kemarin saya mau naik di roomnya Bang Kopi Pahit, nggak dikasih dia. Saya udah berulang-ulang tapi kok nggak dinaikin, padahal dia bertiga aja di atas tuh, Bang Kopi Pahit, Bang Ai sama warung. Saya mau somasi dulu Sombong itu, Prof. Soalnya kan nggak ada topik pembicaraannya, cuma Dia on cam nggak? On cam nunjukin gelas sama kopi itu lagi Itu masih bagus. Kalau gelas sama kopi masih bagus. Kalau ditunjukkan spraynya itu repot, Prof. Katanya spray 5 tahun yang lalu sama, Mister. Aku nggak bilang gitu. takutnya kalau Prof Emran naik malah diblokir lagi saya sama Mr. D. Oke lah teman-teman. Nanti kita main di
roomnya Kopi Pahit ya, supaya kita melihat live-nya dengan suara-suara pintu yang mengerikan. Jangan lupa siapin pisang kecilnya tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bang Beli-Beli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, Nelson ya. Ya, Bang Kopi Pahit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.